Halo Homers, ketemu kembali dengan saya Fahmi dari Get Home di sesi Get to Know. Sesi kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik terkait tentang pembelian rumah dengan skema KPR. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa 73% penduduk Indonesia mengambil rumah dengan cara KPR atau pembiayaan dengan perbankan. Tapi sayangnya banyak sekali terjadi cicilan yang berhenti atau tidak bisa dilanjutkan KPR karena beberapa hal yang terjadi. Apakah gara-gara PHK, gara-gara penghasilannya tidak stabil, gara-gara meningkatnya kebutuhan sehari-hari, kayak misalnya awalnya belum menikah terus sudah menikah dan punya anak dan lain hal, tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan, dan banyak lagi penyebab yang menyebabkan banyak data atau terjadinya KPR terhenti gitu ya oleh satu dan lain hal. Kali ini kita akan membahas terkait 4 tips dan trik mitigasi yang Homers bisa lakukan agar tidak terjadi keterlambatan atau tidak terjadi pemberhentian KPR di tengah jalan yang sangat menyedihkan. Kenapa itu harus dilakukan? Karena pada saat Homers mengalami pembatalan atau pemberhentian proses KPR, yang paling dirugikan itu adalah Homers kalau itu terjadi. Karena apa? Uang yang sudah dikeluarkan, baik itu ke developer, baik itu ke pihak bank, itu tidak akan terganti. Karena konsekuensinya adalah pelelangan yang akan dilakukan pihak perbankan, yang otomatis Homers akan kehilangan uang dan kehilangan rumah yang Homers miliki. Mitigasinya ada apa? Ada 4 tips yang bisa saya berikan kepada Homers untuk memitigasi itu. Yang pertama adalah ambillah KPR sesuai dengan kemampuan. Idealnya berapa persen? Idealnya maksimal 50% dari total penghasilan yang ada yang dimiliki oleh Homers dan pasangan Homers kalau keduanya bekerja. Kalau salah satunya bekerja ya oleh nilai total di sana kayak gitu. Misal penghasilan 20 juta, berarti cicilan idealnya berapa? Maksimal di 10 juta. Jangan paksakan yang memang di luar kemampuan Homers. Kenapa? Karena selain dari cicilan rumah, ada kebutuhan yang pasti akan kita keluarkan untuk sehari-hari dan keluarga. Yang kedua adalah pastikan stabilitas penghasilan dari Homers. Dengan cara apa? Otomatis Homers pada saat bekerja, baik itu dengan bekerja pada perusahaan, baik itu dengan mendirikan perusahaan atau berbisnis, itu harus stabil, harus selalu meningkat. Bahkan targetnya selalu ada peningkatan setiap bulannya, setiap tahunnya, sehingga stabilitas penghasilan Homers itu selalu terjaga. Ataupun bisa jadi Homers memilih bidang-bidang pekerjaan yang memang stabil dari penghasilan, misalnya apa? PNS atau misalnya BUMN. Tapi tidak kalah menarik juga sebenarnya usaha kalau memang siap dengan tantangan yang ada. So, yang kedua adalah pastikan penghasilan Homers stabil, bahkan pastikan ada peningkatan. Apalagi kalau ngambil skema cicilan yang ada floating atau cicilan yang fixed rate berjangka, yang otomatis suatu ketika akan ada peningkatan dari yang berlaku saat ini. Yang ketiga, buka peluang penghasilan tambahan atau side job. Bisa jadi Homers bekerja di perusahaan A di jam bekerja, di luar jam Homers bisa melakukan wirausaha. Misalnya ada beberapa customer Get Home yang sudah melakukan itu dengan cara beliau bekerja di perusahaan wira swasta, lalu dia bekerja dengan menjual. Dia itu cashnya yang sudah ada itu dia menjual daging sapi, dia jual di pasar-pasar dengan memasok dari jaringan yang dia punya dan mempekerjakan 1 atau 2 karyawan saja, sehingga dia punya dari income yang menjadi cadangan pada saat dia melakukan proses KPR. Dan banyak lagi cerita-cerita konsumennya Get Home yang melakukan hal itu untuk menjaga stabilitas penghasilannya. Yang keempat, ini yang penting, pastikan punya mindset percepatan penyelesaian KPR. Kenapa ini penting? Karena dengan cara seperti itu, Homers bukan hanya kepikiran untuk melunasi KPR-nya saja, tapi mengejar penghasilan lebih yang bertujuan untuk pada saat ada rezeki lebih, Homers bisa langsung melunakkan pelunasan. Baik itu pelunasan berkala, seperti beberapa perbankan yang konvensional rata-rata mengizinkan, ataupun pelunasan secara langsung. Misalnya di bank syariah ya, rata-rata dia harus pelunasan langsung. Contohnya di BSI, dia harus langsung pelunasan. Dan Homers harus mengejar itu. Sehingga objeknya yang di Homers incer bukan hanya pembayaran sesuai dengan targetan saja, tapi Homers punya targetan yang lebih tinggi untuk bisa apa? Memastikan bahwa Homers punya daya dorong dan juga daya lari yang lebih kencang lagi untuk mendapatkan penghasilan lebih, sehingga Homers akan terhindar dari terjadinya pembatalan atau tidak lanjutnya proses KPR yang menyebabkan Homers kehilangan uang yang sudah dikeluarkan dan juga kehilangan rumah yang telah dimiliki. Pertanyaannya, Pak, Mas, saya sudah terlanjur proses KPR, tapi saya ada peluang atau ada kemungkinan besar terjadi pemberhentian proses KPR karena ada satu dan lain hal yang tadi saya sampaikan. Bagaimana solusinya? Ada 2 solusi yang bisa Homers lakukan. Yang pertama adalah Homers melakukan restrukturisasi, atau restrukturisasi ini dengan mengajukan ke bank yang bersangkutan untuk memberikan kelonggaran dalam proses pembayaran. Memang proses ini tidak lazim dilakukan dan juga cukup tricky pada saat Homers lakukan, tapi
Tapi bukan hal yang tidak memungkinkan untuk homers ajukan. Terus yang kedua adalah melakukan take over. Take over yang dimaksud di sini adalah take over terhadap bank lain. Tujuannya adalah memperkecil jumlah cicilan dan memperkecil jumlah tenor sehingga tidak memberatkan homers. Memang ada konsekuensi di sana pada saat homers melakukan itu. Tapi sebagai informasi, banyak bank yang membuka peluang rate sangat terbaik pada saat homers ingin melakukan take over dari bank yang sudah stabil. Misalnya di bank apa yang sudah stabil mengajukan, misalnya contoh di BSI melakukan cicilan pada tahun sekian, homers langsung take over ke bank lain yang memberikan tawaran cicilan lebih ringan dan memberikan tawaran tenor lebih pendek. Tapi dipastikan jangan sampai salah dan pastikan clean and clear keseluruhan, jangan sampai ada salah informasi dan merugikan homers. Yang ketiga, kalau benar-benar homers nggak bisa melakukan apapun, restrukturisasi nggak bisa juga, mau pakai take over juga nggak bisa karena satu dan hal penghasilan turun begitu drastis dan drop. Solusi yang dilakukan apa? Melakukan penjualan cepat terhadap customer lain dan melakukan take over. Ini dilakukan memang hal yang menyedihkan gitu, tapi ini sebagai pilihan. Tujuannya apa? Tujuannya homers masih bisa mendapatkan income dari penjualan rumah tersebut. Sebagiannya akan dibayarkan ke pihak bank terhadap jumlah cicilan yang sisa, jumlah pokok sisa dari pembayaran, dan sebagiannya bisa homers dapat sebagai uang homers yang sebagai antisipasi atau sebagai pengganti dari uang muka dan cicilan yang sudah homers lakukan. Ini menjadi kemungkinan terbaru ya, dan harapan saya sih tidak pernah terjadi di homers dan di kita semua, sehingga tidak kehilangan rumah dan tidak kehilangan uang dari homers yang sudah dilakukan dan diberikan terhadap uang muka dan cicilan yang terjadi di proses KPR. Itu saja yang bisa saya jelaskan terkait tentang mitigasi dan solusi pada saat homers akan melakukan KPR biar tidak terjadi pemberhentian cicilan yang akan merugikan homers tentunya. Terus yang kedua adalah mitigasi pada saat homers ingin dan sudah terlanjur melakukan pembelian rumah dengan KPR, tapi satu dan lain hal tidak bisa untuk melanjutkan cicilan karena ada drop penghasilan atau satu dan lain hal yang terjadi sehingga homers tidak bisa melanjutkan. So, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi homers yang ingin membeli rumah dan ingin memastikan keamanan proses KPR-nya, dan juga bagi yang sudah menjalankan proses KPR, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan sehingga lancar sampai rumahnya selesai dan tuntas. Mudah-mudahan bisa dipercepat. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. See you homers.